Halo semua, bagaimana kabar kalian? Seperti yang sudah kita ketahui, di tahun 2020 ini muncul virus COVID-19 yang berbahaya dan menjadi wabah pandemi yang mendunia. Mengapa virus COVID-19 menimbulkan kepanikan yang luar biasa? Karena COVID-19 adalah jenis virus baru yang dapat menular antar manusia dengan sangat mudah. Dan sampai saat ini, obat atau vaksin untuk mengatasi virus ini masih belum ditemukan. Para ilmuwan juga masih mempelajari tentang virus ini. Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi, sebenarnya apakah kalian tahu apa itu virus? Di video kali ini, kami akan mengajarkan dan memberikan penjelasan sederhana tentang apa itu virus. Tonton terus ya! Jadi, apa itu virus? Virus bukanlah sel, sehingga tidak bisa diklasifikasikan dalam prokariot dan eukariot. Virus juga tidak bisa diklasifikasikan sebagai benda hidup dan benda mati. Ukuran virus lebih kecil daripada sel, dan perlu mikroskop elektron untuk mengamati virus. Bentuk dan ukuran virus beragam. Namun, salah satu bentuk yang akan kami tunjukkan adalah bacteriophage yang biasanya menyerang bakteri. Bacteriophage terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor. Bagian kepala virus terdiri dari asam nukleat dan diselubungi oleh kapsid. Kapsid adalah selubung yang berupa protein terdiri dari satu unit protein yang disebut kapsomer. Kapsid juga berfungsi sebagai pemberi bentuk bagi virus dan melindungi asam nukleat. Selanjutnya bagian leher. Tidak semua virus mempunyai leher. Hanya virus kompleks seperti bacteriophage yang memiliki leher. Leher berfungsi untuk menyangga kepala virus. Dan yang terakhir adalah ekor. Ekor inilah yang akan menancap pada tubuh inang yang akan dijadikan rumah bagi virus. Memiliki serabut dan juga jarum penusuk untuk menembus tubuh inang. Ciri-ciri virus. Virus merupakan partikel penginfeksi dan bersifat parasit intraseluler obligat, yaitu hanya mampu bereproduksi di dalam sel inang hidup. Virus berukuran sangat kecil, sekitar 20-300 nanometer. Virus dapat disebut benda hidup karena memiliki asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Virus dapat disebut benda mati karena dapat dikristalkan. Virus memiliki pembungkus, yaitu kapsid, yang terbuat dari protein untuk melindungi asam nukleat. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sih cara virus berkembang biak? Nah, sebenarnya virus dapat berkembang biak dengan 2 siklus loh. Yang pertama adalah siklus litik dan yang kedua adalah siklus lisogenik. Cara virus berkembang biak itu terbilang sangat unik. Nah, mengapa bisa disebut sangat unik? Karena virus tidak dapat berkembang biak jika tidak ada sel inang atau yang disebut dengan host cell. Sel inang ini dapat ditemukan pada sel hewan, tumbuhan, manusia, dan bahkan bakteri. Mari kita bahas siklus yang pertama, yaitu siklus litik. Pada tahap pertama di siklus litik akan terjadi fase adsorpsi, yaitu penempelan virus pada host cell. Pada tahap kedua akan terjadi fase injeksi, yaitu proses masuknya asam nukleat virus ke dalam sel. Dalam kasus ini, mari kita anggap sel tersebut adalah sel dari bakteri. Tahap ketiga yaitu eklifase adalah proses penghancuran sel DNA bakteri. Yang keempat adalah fase sintesis, yaitu proses pembangunan struktur virus yang baru. Selanjutnya, di tahap kelima atau fase replikasi, virus akan memperbanyak struktur-strukturnya yang baru, dan pada fase yang keenam atau fase perakitan, struktur-struktur tersebut akan menyusun menjadi satu kesatuan yang baru. Untuk fase yang terakhir atau fase lisis, sel bakteri akan pecah dan virus-virus yang baru akan keluar dari sel. Selanjutnya, mari kita bahas siklus yang kedua, yaitu siklus lisogenik. Pada tahap pertama dan kedua, tahapannya sama seperti dengan tahap yang ada di siklus litik. Nah, yang membedakan adalah tahap ketiga, yaitu fase penggabungan, di mana asam nukleat akan bergabung dengan DNA bakteri atau DNA sel inang. Untuk fase yang keempat, pembelahan setelah sel DNA virus dan bakteri bergabung, maka sel akan terbelah menjadi 2 bentuk yang sama persis atau identikal.
Untuk tahap yang kelima dan yang keenam, yaitu fase pemisahan dan eklifase, pada kasus yang jarang terjadi, DNA virus dapat terpisah kembali dan proses ini akan berubah menjadi siklus litik. Selanjutnya, untuk tahapan ke-7 hingga tahapan 10, tahapan ini sudah sama dengan tahapan yang ada di siklus litik. Jadi, apa yang membedakan fase litik dan lisogenik? Nah, berikut adalah perbedaannya. Yang pertama adalah waktu reproduksi yang berbeda. Yang kedua, apakah sel inang akan mati atau tetap hidup di akhir? Yang ketiga, apakah DNA virus menghancurkan DNA sel inang atau malah bergabung dengan DNA sel inang? Yang terakhir adalah fase litik tidak dapat berubah menjadi fase lisogenik, sedangkan fase lisogenik dapat berubah menjadi fase litik. Peranan positif dan negatif dari virus. Tidak hanya mendatangkan pengaruh negatif bagi manusia, virus juga mendatangkan pengaruh negatif pada hewan dan tanaman. Beberapa contoh virus yang mendatangkan pengaruh buruk. Myxovirus menyebabkan penyakit influenza pada manusia. Avian virus menyebabkan flu burung pada manusia. Rhabdovirus menyebabkan rabies pada anjing, kucing, monyet. Virus CVPD merusak jaringan floem pada tumbuhan, terutama jeruk. Tidak hanya dampak negatif, virus juga bisa memberikan dampak positif pada manusia. Contohnya adalah vaksin, pembuatan vaksin dari virus yang dilemahkan. Terapi genetika, terapi ini merekayasa gen virus yang parasit. Pembuatan interferon, protein yang melawan virus dari gen virus yang direkayasa. Nah, sekian penjelasan singkat kami tentang virus. Kami harap kalian dapat belajar sesuatu yang baru tentang virus dari video kami. Sekian video kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan jaga kesehatan ya kalian semua ya.